Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Road Full Soul yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kieran Xavier. Kieran memiliki seorang pacar yang sangat cantik bernama Sarah. Kieran bekerja di sebuah restoran sebagai seorang pelayan. Kieran merupakan orang yang sangat baik dalam bekerja sebagai pelayan. Ia sangat ramah ketika bekerja dan melayani para pelanggan. Bahkan ketika restoran tutup dan kebetulan masih ada sisa makanan, Kieran akan membagikan makanan itu pada para tunawisma yang sering berdiam diri di sekitar restoran. Ketika Kieran membagikan makanan pada salah seorang tunawisma, ternyata ada seorang tunawisma lain bernama Willy yang secara tidak sengaja melihat Kieran membagikan makanan. Willy pun segera memanggil bosnya yang menjadi penguasa di daerah itu bernama Tommy. Tommy dan Willy juga merupakan seorang tunawisma, namun mereka sering memalak para tunawisma lain agar mereka memberikan sejumlah uang pada mereka. Tommy dan Willy yang merasa iri mulai mendatangi restoran makan itu untuk meminta sejumlah makanan. Kieran pun langsung memberitahu mereka bahwa sudah tidak ada makanan lagi. Sontak hal itu membuat Tommy menjadi kesal sekaligus marah. Oleh sebab itu, Tommy dan Willy langsung mengacaukan dapur di tempat tersebut. Bosnya yang melihat kekacauan itu berusaha mengeluarkan Tommy dan Willy. Terjadilah sedikit pertarungan antara mereka semua dan untung saja Kieran dan bosnya berhasil mengusir Tommy dan Willy. Setelah berbulan-bulan bekerja di restoran itu, Kieran memutuskan untuk berhenti bekerja dikarenakan dirinya yang mendapat tawaran bekerja di sebuah pemakaman dengan gaji yang lumayan besar. Tentu Kieran merasa tertarik dengan pekerjaan tersebut. Teman Kieran yang bernama Darren langsung menjemput Kieran menuju ke pemakaman. Di tengah perjalanan, Darren bercerita pada Kieran bahwa bosnya yang menyuruh Darren untuk mencari orang yang mau bekerja di pemakaman. Singkat cerita saja, mereka berdua tiba di pemakaman. Now, we are a bit old school here. Darren segera mengajak Kieran untuk berkeliling sejenak memperkenalkan setiap ruangan yang ada, termasuk ruangan krematorium. Just write the names down. Now this. It's a crematorium, of course. Setelah selesai berkeliling, Darren mulai mengajak Kieran untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Albert. Albert pun memberitahu Kieran dan Darren bahwa ada seseorang bernama Sam yang meninggal karena bunuh diri dan akan dikremasi pada keesokan harinya. Tak terasa sudah sore hari dan Kieran bergegas pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan pulang, Kieran melihat seorang pria yang merupakan penjaga kuburan bernama Michael. Keesokan harinya, Kieran bergegas pergi ke pemakaman. Di hari pertama bekerja, Kieran langsung membersihkan setiap ruangan yang ada. Bahkan ia juga membantu Michael dalam menggali kuburan untuk Sam. Singkat cerita, malam pun tiba. Albert dan Darren sengaja membeli banyak minuman keras untuk merayakan kedatangan Kieran yang baru pertama kali bekerja di tempat ini. Tapi Kieran pun menolaknya karena ia sama sekali tidak pernah meminum minuman keras. Karena sudah dibelikan minuman keras dan Kieran tidak mau meminumnya, membuat Darren menjadi sangat marah. Kieran yang dimarahi seperti itu berniat untuk berhenti saja bekerja di tempat itu karena ia merasa tidak nyaman dengan sikap teman kerjanya tersebut. Untungnya ada Albert yang mencegah hal itu. Albert memberitahunya bahwa Darren sedang mabuk berat, jadi ia tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Setelah itu, Kieran memutuskan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, ia secara tidak sengaja melihat Tommy dan Willy yang sedang menyakiti seorang wanita bernama Amy. Oleh sebab itu, Kieran mencoba mencegah tindakan Tommy yang berbuat semena-mena. Tapi karena tubuh Tommy yang jauh lebih besar membuat Kieran pun mengalami babak belur. Saat Tommy memukul Kieran, kesempatan itu kemudian diambil oleh Amy untuk melarikan diri. Tommy dan Willy yang melihat Amy kabur berusaha untuk menangkapnya kembali. Keesokan harinya seperti biasa, Kieran pagi bekerja. Tapi setelah sampai di pemakaman, ia hanya bertemu dengan Michael sedangkan Albert dan Darren tidak ada di tempat tersebut. Kieran sudah mencoba untuk menelpon Darren untuk menanyakan di mana keberadaannya. Namun Darren tidak mengangkat telepon tersebut. Di sana Kieran merasa sangat kebingungan dikarenakan tempat itu yang sangat-sangat berantakan. Kemudian Kieran segera pergi menuju krematorium untuk membersihkan tempat itu terlebih dahulu. Sesampai di sana, Kieran sempat melihat ada cap sepatu berwarna merah. Tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, Kieran pun langsung membersihkannya. Lalu Kieran mencoba menghidupkan mesin pembakar maya sesuai dengan buku panduan, namun ia tak kunjung bisa menghidupkan api tersebut. Karena kendala itu, Kieran langsung menelpon Darren sekaligus menanyakan keberadaannya. Ketika ditelepon bukannya membantu, Darren malah membentak Kieran dan menyuruh Kieran untuk mencobanya lagi menggunakan buku panduan.
Darren memberitahu Kieran bahwa dirinya sedang mencuci mobil miliknya dan akan kembali ke pemakaman kurang lebih 20 menitan. Setelah itu, Kieran memberitahu Darren bahwa kantor di pemakaman itu sangat-sangat berantakan, seperti ada penyusup yang masuk ke dalamnya. Pada awalnya, Kieran ingin menelpon polisi untuk mengusut hal tersebut, namun Darren yang terlihat ketakutan menyuruh Kieran untuk tidak menelpon polisi. Selagi menunggu kedatangan Darren, Kieran pun mulai membersihkan seluruh kantor. Singkat cerita saja, Darren tiba di kantor dan bertemu langsung dengan Kieran. Kieran mengatakan pada Darren bahwa mesin pembakar mayat tidak bisa dihidupkan sama sekali, padahal Kieran sudah mengikuti instruksi buku panduan. Mendengar hal tersebut, Darren segera menuju krematorium untuk mengeceknya. Sesampai di sana, Darren mencoba menghidupkan mesin pembakar mayat, namun ia malah dibuat takut setelah melihat lampu yang berkedip-kedip. Tiba-tiba muncul suara-suara misterius yang membuat Darren menjadi merinding. Tak lama kemudian, Darren diserang oleh makhluk tak kasat mata sehingga membuat Darren terluka. Darren yang dalam keadaan terluka mendengar suara-suara dari dalam mesin pembakar mayat, dan ketika dibuka, Darren langsung ditarik oleh sosok hantu sehingga membuat tubuhnya terbakar. Teriakan dari Darren didengar langsung oleh Kieran dan Kieran bergegas menuju krematorium. Sesampai di sana, Kieran seketika terdiam setelah melihat Darren yang terlap oleh api. Kieran pun segera melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Karena Kieran merasa sangat syok, ia pun hanya bisa terdiam saja dan tidak mau berbicara pada seorang perawat. Dua orang detektif bernama Blake dan Louis mulai menyelidiki kematian dari Darren. Dugaan sementara Darren meninggal dikarenakan Darren yang mabuk berat. Detektif Blake kemudian menginterogasi Albert yang merupakan pemilik pemakaman. Lalu Albert memberitahu detektif Blake mengenai jadwal kerja Darren. Seharusnya hari ini Darren libur dan tidak bekerja. Tapi Albert sangat bingung kenapa Darren bisa berada di krematorium. Kieran yang dalam keadaan syok diperbolehkan untuk pulang, dan Kieran akan dirawat oleh pacarnya yaitu Sarah dan kakak Sarah yang bernama Felix. Saat ini mereka sedang berada di rumah Felix. Ketika berada di rumah Felix, Kieran hanya bisa terdiam, tidak seperti biasanya. Semenjak kebakaran yang menewaskan Darren membuat Kieran tidak memiliki nafsu makan. Wajah Kieran juga terlihat sangat pucat dan tak lama setelah itu Kieran pun mengalami halusinasi. Ketika Sarah bertanya tentang apa yang terjadi pada Kieran, Kieran sama sekali tidak menjawabnya. Ia hanya bisa terdiam dan tatapannya terlihat kosong. Sarah yang mengetahui hal itu menjadi semakin khawatir dengan keadaan dari Kieran. Karena besok pagi Sarah ada kuliah, Sarah pun meminta Felix untuk menjaga Kieran dengan baik. Setelah itu Sarah bergegas pulang ke rumah. Pada tengah malam ketika Felix sudah tertidur lelap, Kieran mulai mengalami kejang-kejang. Mata Kieran tiba-tiba saja berubah yang mengindikasikan bahwa Kieran dirasuki oleh sosok hantu. Kieran yang tengah dirasuki mulai keluar dari rumah Felix menuju ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, Kieran yang tengah dirasuki melihat Tommy dan Willy. Tanpa adanya ketakutan sama sekali, Kieran menyerang mereka berdua. Terjadilah pertarungan antara Kieran melawan Tommy dan Willy. Setelah itu, Kieran pun berlari menjauhi mereka. Tommy yang merasa kesal dengan tingkah Kieran mulai mengejarnya menuju ke pemakaman. Di pemakaman itu tiba-tiba saja Tommy dibunuh oleh sosok tak kasat mata. Setelah membunuh Tommy, Kieran pun kembali ke rumah Felix. Pada pagi harinya, Sarah mencoba menjenguk keadaan dari Kieran sebentar. Namun ia malah melihat Kieran yang sudah terkapar berada di lantai. Sarah kemudian memanggil Felix yang baru saja terbangun dari tidurnya untuk membantu Sarah mengangkat Kieran menuju kasur. Sarah pun marah-marah pada kakaknya yang tidak mau menjaga Kieran dengan baik. Sarah pun sempat melihat tubuh Kieran yang terluka. Di sini Sarah masih merasa bingung dengan apa yang terjadi pada Kieran. Akhirnya ia pun tidak jadi pergi ke kampus dan lebih memilih untuk menjaga Kieran di rumah Felix. Siangnya Felix pun berangkat pergi bekerja di sebuah toko. Saat Sarah tengah bersih-bersih, tiba-tiba detektif Blake dan Louis datang ke rumah itu untuk mencari Kieran. Sarah memberitahu mereka bahwa Kieran sedang beristirahat jadi tidak bisa diganggu. Blake kemudian memberitahu Sarah bahwa Tommy sudah tewas berada di pemakaman. Rencananya detektif itu akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Kieran kemana Kieran tadi malam. Karena Kieran sedang beristirahat, Blake langsung memberikan nomornya agar ketika Kieran terbangun, Sarah bisa menelpon Blake. Setelah kepergian detektif itu, Sarah mendengar suara air dari kamar mandi dan ketika dicek, Sarah sangat terkejut melihat Kieran yang tenggelam berada di bathtub. Beruntungnya Sarah datang tepat pada waktunya sehingga Kieran berhasil selamat. Kemudian tubuh Kieran mengalami kejang-kejang lagi sehingga membuat Sarah menjadi sangat khawatir. Oleh sebab itu, Sarah membawa Kieran menuju ke toko tempat Felix bekerja. Awalnya Sarah meminta pertolongan Felix untuk membawanya ke rumah sakit.
Ketika Sarah sedang berbincang dengan Felix, tiba-tiba Kieran dirasuki lagi dan dia segera kabur dari toko tersebut. Sarah dan Felix pun terkejut setelah melihat Kieran yang menghilang. Oleh karena itu, Sarah dan Felix berusaha untuk mencari keberadaan dari Kieran. Di tempat lain memperlihatkan Albert yang ingin masuk ke dalam rumahnya. Ketika ia sedang bersantai di rumahnya, Albert sempat melihat sosok bayangan hitam berada di luar rumahnya. Hal itu pun membuat Albert menjadi sangat takut. Ketika Albert lengah, Kieran pun langsung membuatnya pingsan di tempat. Lalu Kieran membawa Albert menuju ke pemakaman. Sesampai di sana, Albert pun diseret oleh Kieran menuju ke ruangan krematorium. Di sana, Albert pun tersadar dan melihat Kieran yang sedang dirasuki oleh sosok hantu. Terjadilah pertarungan antara Kieran melawan Albert. Pertarungan itu dimenangkan oleh Kieran meskipun tubuh Kieran beberapa kali mendapatkan tusukan. Di sana akhirnya semuanya terungkap bahwa ternyata sosok hantu yang merasuki tubuh Kieran adalah Amy. Kemudian kita akan diperlihatkan bagaimana Amy bisa mati. Suatu malam ketika Amy sedang dipalak dan disakiti oleh Tommy, beruntungnya ada Kieran yang datang menyelamatkannya. Kieran berusaha melawan Tommy dan William meskipun dirinya malah babak belur. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Amy untuk melarikan diri dari Tommy. Saat sedang berlari, Amy secara tidak sengaja tertabrak mobil yang ternyata mobil itu dikendarai oleh Darren dan Albert. Tabrakan itu membuat Amy langsung terkapar. Tommy kemudian menyalahkan Darren dan Albert karena telah menabrak Amy. Tommy pun sadar bahwa Darren dan Albert sedang dalam keadaan mabuk berat. Awalnya Tommy ingin menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kematian Amy, namun hal itu dicegah oleh Albert dan Darren. Albert dan Darren yang tidak ingin dipenjara langsung menyogok Tommy dengan jumlah uang yang sangat banyak. Tentu dengan uang tersebut, Tommy dan Willy tidak jadi melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Setelah mendapatkan uang itu, Tommy dan Willy memutuskan untuk pergi meninggalkan Amy. Untuk menghilangkan semua jejak, mereka langsung membawa Amy menuju krematorium. Sesampai di krematorium, ternyata Amy masih hidup. Awalnya Darren ingin membawa Amy menuju ke rumah sakit, tapi hal itu dicegah oleh Albert. Jika Amy dibawa ke rumah sakit dan dia sembuh, maka Amy akan bersaksi bahwa Albert dan Darren yang telah menabraknya dalam keadaan mabuk. Meskipun Darren tidak tega melihat Amy yang akan dibakar, dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Amy. Tanpa ada rasa belas kasih, Albert langsung memasukkan Amy ke dalam mesin pembakar mayat, dan Amy pun meninggal akibat terlahap oleh api. Penderitaan yang dialami Amy membuat dirinya berubah menjadi hantu yang penuh akan kemarahan. Hantu Amy pun ingin melakukan balas dendam terhadap perbuatan Tommy yang hanya mementingkan uang saja, serta balas dendam pada Albert dan Darren yang tidak mau bertanggung jawab atas tabrakan tersebut dan malah menyogok Tommy. Setelah semuanya terungkap siapa yang salah, Albert pun dibunuh oleh hantu yang merasuki tubuh Kieran. Sementara itu, Felix dan Sarah tiba di pemakaman. Mereka berdua telah mencari Kieran di seluruh kota, namun mereka tidak menemukan keberadaan dari Kieran. Mereka pun sangat yakin bahwa Kieran saat ini berada di pemakaman. Tak lupa, Felix juga menelpon pihak kepolisian untuk segera datang ke pemakaman. Singkat cerita saja, polisi pun tiba di lokasi dan melihat Kieran yang sudah mendapatkan tusukan beberapa kali. Akhirnya Kieran pun dinyatakan meninggal dunia, dan abu mayat Kieran kemungkinan besar akan disimpan oleh Sarah yang merupakan pacarnya sendiri. Scene akhir memperlihatkan Willy yang tengah sendirian. Ia kemudian melihat ke langit dan ada banyak sekali burung gagak yang berterbangan. Kemungkinan besar Willy juga akan dibunuh oleh hantu Amy, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.